Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam Pak Udi dan audiens lainnya. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri, Mika Meliala, dengan teman saya Lukas Lauren, akan mempresentasikan eh, tugas kami terkait prospek dan potensi remanufaktur dalam industri manufaktur di Indonesia. Berikut overview dari presentasi kami kali ini. Oke, dari penelitian ini dilatar belakangi oleh Indonesia yang telah menghadapi tantangan serius terkait sumber daya alam yang semakin menipis berdasarkan data dari tren mengenai penipisan sumber daya Indonesia mengalami peningkatan tiap tahunnya. Ketidakberlanjutan eksploitasi sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi yang cepat mengakibatkan tekanan yang signifikan pada lingkungan dan menyusutnya sumber daya alam. Hal ini akan berdampak nantinya di masa yang akan datang. Salah satu solusinya adalah dengan penerapan konsep circular economy, terutama yaitu remanufaktur. Remanufaktur sendiri adalah strategi pemanfaatan kembali produk berkelanjutan yang dapat membantu mengurangi penipisan sumber daya dan kerusakan lingkungan. Remanufaktur dapat mengatasi permasalahan penipisan sumber daya sekaligus pemenuhan permintaan konsumen. Namun sangat disayangkan masih banyak banyak industri manufaktur yang belum mengetahui ataupun menerapkan konsep ini. Baik, selanjutnya adalah tujuan penelitian kami ada tiga, yaitu mengenai potensi remanufaktur sebagai solusi berkelanjutan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan remanufaktur dapat menjadi solusi strategis dalam mengatasi kekurangan sumber daya alam dan tekanan lingkungan. Yang kedua adalah tantangan dan peluang implementasi untuk menganalisa hambatan utama yang dihadapi dan mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan adopsi konsep circular ekonomi di sektor ini. Yang ketiga adalah kesadaran dan pemahaman konsep manufaktur untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran industri terkait manfaat manufaktur. Next. Berikutnya, apa itu remanufaktur? Manufaktur merupakan proses pemulihan barang bekas yang memberikan preservasi tertinggi terhadap nilai tambah produk originalnya. Proses ini mentransformasikan barang bekas menjadi seperti baru dan seringkali dikembalikan ke pasar dengan garansi yang ekuivalen seperti produk barunya. Proses remanufaktur melibatkan testing dengan tingkat ketelitian tinggi untuk memastikan hasil proses tersebut menghasilkan produk dengan kualitas yang setara dengan produk barunya. Praktik remanufaktur ini dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan karena dapat mengurangi limbah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Selanjutnya adalah prinsip manufaktur. Yang pertama adalah efisiensi sumber daya. Merupakan kemampuan untuk menggunakan kembali komponen atau produk bekas dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam baru. Dengan menerapkan manufaktur sendiri, Indonesia dapat mengoptimalkan penggunaan bahan mentah dan energi. Yang kedua adalah kebijakan pemerintah. Penting penyelarasan praktik manufaktur dengan kebijakan pemerintah. Dengan mematuhi regulasi dan mendukung inisiatif kebijakan pemerintah yang berfokus pada ekonomi berkelanjutan, maka dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan membangun reputasi yang positif. Next. Yang ketiga adalah kualitas dan kepuasan konsumen. Menjadi hal krusial untuk mendapatkan kepercayaan konsumen. Juga untuk memenuhi ekspektasi konsumen, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan membangun loyalitas terhadap produk berkelanjutan. Yang keempat adalah kemitraan industri dan inovasi menjadi fondasi penting untuk mendorong inovasi dalam manufaktur. Next. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan remanufaktur sendiri, dari kelebihannya yaitu mengurangi penggunaan bahan baku baru dan limbah produksi, mengurangi penggunaan energi dan emisi gas rumah kaca, mengurangi biaya produksi dan harga jual produk, dan meningkatkan kualitas produk. Untuk kekurangannya sendiri memerlukan teknologi dan peralatan khusus, memerlukan tenaga kerja yang terampil dan terlatih, memerlukan biaya investasi awal yang besar, dan tidak semua produk dapat diremanufaktur. Selanjutnya adalah remanufaktur dalam rantai pasok lingkaran tertutup. Remanufaktur berperan dalam rantai pasok lingkaran tertutup karena mengintegrasikan kembali produk bekas ke dalam siklus produksi, sehingga mengurangi kebutuhan akan bahan mentah baru dan dapat meminimalkan limbah. Next. Untuk garis besar proses manufaktur ada tujuh. Yang pertama adalah pengumpulan produk bekas, pemilihan komponen, pemulihan dan pembersihan komponen, pemrosesan dan perbaikan, uji kualitas, pemasaran dan penjualan ulang, dan evaluasi kinerja. Next. Untuk penjelasannya sendiri, dari yang pertama yaitu mengidentifikasi produk atau komponen bekas yang memiliki potensi untuk dimanufaktur. Yang kedua adalah melakukan seleksi bekas berdasarkan kriteria seperti keandalan, daya tahan, dan potensi nilai tambah.
Yang ketiga adalah mengembalikan komponen ke dalam kondisi yang memenuhi standar kualitas. Yang keempat, meningkatkan atau mempertahankan kualitas yang setara dengan produk baru dengan memanfaatkan teknologi. Next. Dan yang kelima, memastikan bahwa produk remanufaktur memenuhi standar keamanan dan kinerja yang diperlukan. Yang keenam, memastikan produk remanufaktur dengan penekanan pada keberlanjutan dan nilai tambah yang ditawarkan. Selanjutnya, melakukan analisa kinerja produk remanufaktur setelah dijual. Kita melakukan penyesuaian dan perbaikan. Next. Untuk hambatan penerapannya yaitu yang pertama ada penerimaan terhadap produk hasil remanufaktur oleh konsumen, di mana meskipun produk remanufaktur memiliki harga yang lebih murah, konsumen pada dasarnya masih menanggung risiko terkait fungsionalitas, reliabilitas, dan efisiensi produk hasil remanufaktur tersebut. Yang kedua, kurangnya pemahaman produsen akan remanufaktur, di mana kurangnya pemahaman yang komprehensif terhadap rangkaian aktivitas remanufaktur yang akan mengarah pada kurangnya pemahaman akan kebutuhan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan proses bisnis reman ini. Yang ketiga yaitu penyeimbangan produk reman dan produk baru, di mana produsen juga harus mampu menyeimbangkan keuntungan dari penjualan produk baru dengan permintaan pengguna akan produk hasil reman. Selanjutnya adalah supporting factor. Yang pertama adalah kebijakan pemerintah melalui insentif fiskal dan regulasi yang jelas dapat memberikan dorongan krusial bagi perkembangan industri di Indonesia. Yang kedua ada kesadaran industri. Dengan peningkatan kesadaran dan pemahaman mengenai manfaat tersebut melalui program edukasi dapat mempercepat adopsi praktik dan manufaktur ini. Yang ketiga ada kemitraan strategis. Dengan kemitraan antara industri manufaktur dan lembaga penelitian dapat mempercepat perkembangan dan penerapan praktik berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki kualitas produk, dan membuka peluang baru dalam pengembangan produk berkelanjutan. Next. Kemudian untuk analisis yang kami dapatkan, yaitu yang pertama pengaplikasian remanufaktur masih memiliki hambatan dalam penerapannya, hambatan dari produsen maupun hambatan dari konsumen. Sehingga perlu adanya penengah yang dapat memberikan solusi dari hambatan-hambatan tersebut, yaitu pemerintah. Pemerintah dapat berperan sebagai pendukung berjalannya remanufaktur melalui kebijakan, edukasi konsumen, ataupun menjadi penggerak langsung di industri. Diketahui bahwa tidak semua produk dapat melalui proses remanufaktur. Hanya produk yang memiliki core komponen yang sejenis, produk yang memiliki lifetime yang lama, produk yang memiliki nilai jual tinggi, dan produk yang memiliki komponen yang mudah dilepas yang bisa diremanufaktur. Industri yang sesuai atau cocok untuk dilakukan penerapan remanufaktur yaitu industri alat berat, industri otomotif, industri elektronik, industri pesawat, dan industri permesinan. Ya, kesimpulannya adalah remanufaktur adalah proses untuk mengubah dan memperbarui produk bekas untuk mengurangi limbah. Meskipun remanufaktur memiliki kelebihan dan mengurangi jejak lingkungan, maka beberapa kekurangannya seperti konsumen mungkin enggan menerima produk hasil remanufaktur, serta kurangnya pemahaman baik dari konsumen maupun produsen tentang proses remanufaktur. Adopsi praktik remanufaktur di Indonesia dapat dipercepat melalui dorongan fiskal dan regulasi yang jelas, meningkatkan kesadaran dan efisiensi operasional yang ditingkatkan melalui kemitraan. Next. Untuk rekomendasinya sendiri yaitu bisa mendorong pemerintah untuk memberikan insentif fiskal dan regulasi yang jelas, mengadakan program edukasi, mendorong industri untuk meningkatkan efisiensi, dan yang terakhir meningkatkan kemitraan antara industri dan lembaga penelitian. Ini adalah Oke. referensi yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih.